Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya tidak mereview anime, melainkan saya akan mereview film yang sangat badas sekali. Tak kalah serunya dengan anime yang Ane review kemarin. Ane akan mereview film Shooter. Film ini bergenre aksi thriller. Shooter menceritakan tentang seorang penembak jitu yang sudah pensiun dan terjebak dalam konspirasi pembunuhan presiden. Daripada kebanyakan bacot, yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita kita akan mengetahui seorang sniper bisa membunuh secara instan dengan 3 cara. Yang pertama, menembak di bagian badan ekstremitas yang bisa kehabisan darah dalam 20 menit. Cara kedua, menembak di mana saja sekitar TENS yang menembak di bagian tengah dada. Peluru akan menghantam tulang dan menjadi kepingan, bahkan bisa terkena jantung dan pembuluh darah. Cara terakhir adalah tembakan mematikan. Tembakan yang menargetkan kepala target sehingga membuat meninggal seketika. Senjata bisa mengubah segalanya. Peluru bertahan selamanya. Di sini kita akan dikenalkan tokoh utama kita yang bernama Bob Leeswaker. Terlihat Bob sedang membidik sasarannya. Ketika hendak menembak, bidikan Bob bergeser ke arah lain, sehingga dirinya melihat serigala yang sedang terkena jebakan. Dan akhirnya Bob menembak jebakan tersebut dan membuat serigalanya terbebas. Seketika Bob menyusuri hutan untuk mencari serigalanya. Ketika Bob menemukan serigala yang sudah dibebaskan, seketika dirinya langsung memberikan bius, sehingga Bob bisa melepaskan jebakan yang berada di kaki serigala. Bob juga memberikan pengobatan agar tidak terinfeksi. Bob yang sudah mengobati serigalanya, tiba-tiba datanglah 2 pemburu yang mengaku serigala tersebut buruannya. Bob yang merasa curiga langsung meminta senapan pemburu. Dengan kemampuan Bob, dirinya langsung mengetahui jenis senapan tersebut. Terlihat salah satu pemburu mengeluarkan senapannya. Seketika Bob mengembalikan senapan yang dia ambil. Bob juga menjelaskan bahwa berburu memakai perangkap merupakan hal yang tidak diizinkan. Pemburu yang tidak terima pun langsung menodongkan senjata kepada Bob. Dengan kemampuan yang dimiliki Bob, dengan mudahnya melumpuhkan 2 pemburu tersebut. Bob yang selesai berburu, dirinya langsung pulang di rumahnya yang berada di pinggir pantai. Ketika Bob datang, dirinya langsung disambut oleh anaknya yang bernama Mary Swager dan istrinya yang aduhai bernama Julie Swager. Mary terlihat kecewa saat Bob tidak membawa hasil buruan. Bob pun langsung menaruh senapannya di gudang. Terlihat koleksi senapan Bob sangat lengkap sekali. Sehabis Bob menaruh senapannya, dirinya langsung menghampiri Julie yang sedang menyiapkan makanan. Seketika Bob menjelaskan dirinya meleset saat menembak buruannya. Julie pun tidak percaya karena Julie mengetahui bahwa Bob tidak pernah meleset. Dan akhirnya mereka bercelepot. Setelah makan, Bob mengantarkan Mary ke tempat tidurnya. Dan tak lupa Mary meminta Bob untuk mendongengkan sebelum tidur. Bob yang melihat putrinya memohon, dirinya langsung mengiyakan permintaan Mary. Terlihat Mary ingin mendengar cerita Bob yang masih bertugas saat menjadi tentara. Hari pun berganti. Ketika Bob sedang berbicara dengan Mary, tiba-tiba datanglah seorang tamu. Ternyata yang bertamu Isaac Johnson, yang merupakan mantan kaptennya saat Bob menjadi tentara. Terlihat Johnson kini menjadi tim pengamanan presiden. Seketika Johnson mengajak Bob berbicara berdua. Bob pun langsung membawa Johnson ke gudangnya. Tanpa basa-basi, Bob langsung menanyakan tujuan Johnson menghampirinya. Seketika Johnson mengeluarkan foto agen CIA yang tewas di Virginia.
karena tertembak oleh penembak jitu yang menembak sejauh 1400 yard dan tidak ada tembakan kedua. Bob yang penasaran langsung melihat foto serta menganalisa. Seketika Bob mengetahui bahwa pembunuh memakai kaliber 50. Dengan keahlian Bob yang juga sebagai penembak jitu, dirinya mengetahui bahwa yang membunuh merupakan penembak jitu yang terlatih. Johnson pun juga mengeluarkan surat ancaman yang berisi tentang pembunuhan presiden. Johnson juga membaca surat tersebut yang berisikan, "Aku malaikat kematian, tak ada yang bisa hentikan aku." Johnson juga menduga jika pelakunya Sholotov. Bob yang mengetahui seketika dirinya kaget dan pergi meninggalkan Johnson. Terlihat Bob menolak permintaan Johnson, tetapi Johnson meyakinkan lagi kepada Bob, serta mengungkit masa lalu Bob yang kehilangan temannya, dan menyuruh Bob untuk melupakannya. Dan akhirnya Bob tetap menolaknya, sehingga Johnson pun langsung pergi dan tak lupa meninggalkan kartu namanya. Scan berganti di tempat pijat plus-plus. Terlihat seorang laki-laki yang bernama Dimitri keluar dari kamar. Johnson yang berada di luar tempat pijat plus-plus, dirinya juga mengintai tempat tersebut. Di sisi lain ada FBI yang dipimpin oleh Memphis sedang mencoba masuk ke tempat tersebut. Saat FBI masuk, Memphis terlihat kaget saat agen Homeland juga berada di tempat tersebut. Seketika Dimitri keluar dari kamar dan pergi saat mengetahui FBI sudah berada di tempat tersebut. Akhirnya Dimitri tertangkap oleh Homeland. Sebelum dibawa pergi, Dimitri mengatakan, "Diamond forever." Terlihat Memphis yang tidak terima pun dirinya langsung berdebat dengan Johnson. Johnson yang merasa dirinya terganggu dengan adanya FBI, seketika Johnson menghubungi Secret Service dengan dalih jika ada masalah yuridiksi. Memphis yang mengetahuinya pun langsung menjelaskan bahwa Dimitri merupakan asetnya. Memphis juga menjelaskan bahwa Dimitri mempunyai informasi tentang Fedian menjalankan bisnis impor ilegal. Memphis juga mengajak Johnson untuk bekerja sama. Tetapi Johnson menolak ajakan Memphis dan dirinya langsung pergi. No. Nice to meet you. Saat berada di dapur, Bob memberitahukan kepada Julie bahwa Johnson singgah di rumahnya dan mengatakan jika Bob ditawarin pekerjaan. Ketika Bob menceritakan jika ada penembakan untuk presiden, seketika Julie menebak jika yang melakukan Sholotov. Solotov? Julie benci menceritakan hal ini karena terbunuhnya Donnie yang masih membuat Bob merasa bersalah. Scan berganti, terlihat Bob yang masih bertugas sebagai tentara. Bob pun langsung membicarakan rencana dengan Johnson. Seketika Bob dikirim dengan Donnie untuk menuju ke medan perang. Bob pun langsung menghampiri Donnie dan membicarakan rencananya yang mengawasi Delta serta harus berjalan sejauh 4 kilo. Bob dan Donnie pun langsung mengemasi barangnya dan berangkat. Kembali ke Bob yang sedang curhat dengan Julie. Bob pun mengingat perkataan Donnie yang berkata peluru bertahan selamanya. Cerita kembali di mana Bob bertugas yang berada di sisi luar Kandahar. Bob yang mendengar cerita tentang Sholotov membuat dirinya waspada. Donnie yang menyuruh untuk pergi ke arah selatan, tetapi Bob yang mengikuti firasatnya untuk pergi ke utara. Seketika Bob berlari maju terlebih dahulu, tetapi naasnya Bob terkena tembakan pada kakinya. Donnie yang mengetahuinya pun langsung berlari menyelamatkan Bob. Tapi naas, Donnie juga tertembak, sehingga membuatnya tewas. Hal inilah yang membuat Bob merasa bersalah. Julie yang baik hati nan cantik pun coba menghibur Bob, yang menyalahkan dirinya karena kematian Donnie. Julie tak ingin melihat Bob murung, dirinya langsung menyalahkan Sholotov yang telah menewaskan Donnie, serta menyuruh Bob untuk balas dendam.
punch Solotov's ticket. Dan akhirnya mereka pun saling berkecup manis. Di lain hari terlihat Bob menemui Johnson. Seketika Johnson memberitahukan dan menjelaskan lokasi yang dilewati oleh presiden. Dengan kemampuan dan pengalaman Bob, Solotov bisa menembak di mana saja. Hal inilah Johnson membutuhkan Bob untuk mengatasi hal ini. Karena Johnson yakin yang bisa menangani Solotov hanyalah Bob. Terlihat Johnson dan Penn melihatkan foto Solotov yang tertangkap kamera drone, serta menunjukkan senjata yang dipakai Solotov. Bob yang meminta waktu 1 hari, dirinya akan menyiapkan amunisi dan akan menghabisi Solotov. All right, I'll get the ammo and start shooting right away. I'll check in a couple days. Sooner the better. Saat di dalam mobil, Johnson menceritakan tentang pengalaman Bob, yang dimana dirinya bertugas mengintai pasukan Taliban sendirian di Afghanistan. Bob pernah menghabisi 200 pasukan Taliban dalam waktu 46 jam. Bob pun juga menewaskan 51 pasukan Taliban tingkat komando, serta menyelamatkan gadis yang bersekolah. Johnson juga memperingatkan Penn agar tidak meremehkan Bob, yang sama saja membahayakan dirinya. Scan berganti. Terlihat Bob sedang melihat senapan yang diberikan oleh Johnson. Dengan lihainya, Bob memodifikasi senapan tersebut. Terlihat Memphis dipanggil oleh atasannya karena masalah dengan Homeland. Memphis menjelaskan yang sudah mengejar Dimitri selama 6 bulan. Seketika atasan Memphis memberikan dokumen yang berisikan penghargaan Homeland. Rusia juga menyangkal sebelum Memphis bertemu dengan Homeland, Rusia menangani keamanan untuk bagian kecil Bratva. Memphis juga diberitahukan jika FBI membantu mata-mata Rusia, Homeland akan membantu FBI. Memphis yang dikira bekerja sama dengan Secret Service, seketika sang atasan memberikan dokumen yang dikirimkan Secret Service. Memphis disuruh menyelidiki dokumen tersebut. Jika ada yang mencurigakan, Memphis disuruh melaporkan. Ketika Memphis membuka dokumen, ternyata terdapat dokumen Bob. Di sisi lain terlihat Bob sedang berada di toko senapan. Dirinya pun langsung membeli amunisi ukuran 338 untuk mencoba senapan barunya. Dan akhirnya Bob mencoba senapan serta menganalisa tembakannya. Bob pun juga menganalisa tempat yang kemungkinan dipakai oleh Solotov. Terlihat sekali kemampuan Bob tidak boleh diremehkan, karena dirinya bisa menentukan lokasi yang bagus untuk melakukan penembakan. Setelah mencoba beberapa percobaan, akhirnya Bob bisa menembak sasaran dengan jarak 1580 yard. Terlihat Memphis bertemu dengan Johnson, serta memberitahukan hasil penyelidikannya saat di tempat pijat. Berhubungan dengan Dimitri yang merupakan FSB Rusia dan mengancam kunjungan presiden, Memphis menghubungi Johnson yang mengira bisa membantunya. Johnson yang sudah membaca dokumen Memphis, dirinya juga mengetahui jika Memphis pernah menembak Sandra di bank. Saat Memphis menyelidiki tempat pijat, dirinya mengingat perkataan Dimitri. Seketika Memphis mencari di tempat Dimitri yang dimaksud. Akhirnya Memphis memberikan dokumen kepada Johnson yang berisikan jurnal yang dia temukan. Jurnal yang memakai bahasa Ukraina, sehingga membuat Memphis tidak mengetahui sepenuhnya isi jurnal tersebut. Isi jurnal tersebut berisikan tentang kota Krasnyol, serta Rusia merencanakan sesuatu yang besar. According to her, the Russians are getting ready to stage something big. Setelah memberitahukan informasi, Memphis pun langsung pergi. Scan berganti, terlihat Bob membuat janji dengan Johnson. Seketika Bob menjelaskan kedatangan presiden dan menuju ke panggung untuk berpidato selama 7 menit. Bagi penembak jitu seperti 7 tahun. Mengetahui di mana presiden berdiri,
memberikan keunggulan Sholotov yang hampir tak terkalahkan. Seketika Bob memberitahukan lokasi kemungkinan Sholotov muncul. Bob pun juga memberitahukan hasil analisanya kepada Johnson, di mana saja lokasi kemungkinan yang akan digunakan oleh Sholotov. Dengan kemampuan serta pengalaman Bob, dirinya bisa memproyeksikan tembakan untuk membunuh presiden dengan tempat yang sudah Bob prediksi. Johnson terlihat mengagumi keahlian Bob, serta memberikan perintah kepada Payne untuk bersiap-siap. Saat pulang ke rumah, terlihat Bob melihat lampu gudang masih menyala. Seketika Bob ingin mematikan lampu tersebut. Saat berada di gudang, Bob pun mengecek koleksinya. Scan berganti. Terlihat Memphis menemui atasannya, serta menanyakan daftar yang diberikan kepada atasannya. Memphis juga memberitahukan bahwa ada mantan marinir yang telah dia curigai. Sang atasan yang mengabaikan Memphis pun terlihat menyuruh Memphis keluar dari ruangannya. Hari kedatangan presiden pun datang. Terlihat konvoi presiden begitu sangat ketat. Bob yang berada di kerumunan dengan istrinya terlihat mengamati situasi. Terlihat Bob merasakan ada yang tidak beres, sehingga membuat Bob khawatir. Bob pun mendapatkan telepon dari Payne dan memberitahukan bahwa Sholotov tidak ada di lokasi yang sudah diprediksi Bob. Saat konvoi presiden sudah datang, seketika Bob menyuruh Julie untuk pergi. Dan Bob pun pergi meninggalkan Julie. Saat Bob sudah berada di lokasi yang dia prediksi, ternyata di dalam ruangan sudah terdapat senapan. Dan suara tembakan pun terdengar. Saat Bob melihat berita di televisi, tiba-tiba datanglah seorang polisi. Seketika polisi tersebut menembaki Bob. Bob yang melarikan diri pun langsung melompat, sehingga membuat dirinya ditodong senjata oleh Memphis. Dan akhirnya film pun bersambung. Kisah Bob pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari film ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.